Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa kembali dalam Simadu Edukasi Pajak PMA 2. Kali ini bersama saya Dini Anggraini ditemani dengan Kak Ida. Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya Kak Ida ya. Iya nih Kak Ida, kawan pajak, pada akhir tahun 2023, tepatnya tanggal 29 Desember 2023, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kawan pajak, apa saja yang diatur dalam PMK tersebut? Yuk, langsung saja kita bahas. Oke, Kak Ida. Baik, makasih Kak Dini. Jadi kawan pajak, peraturan ini mulai berlaku tanggal 29 Desember 2023 ya Kak Dini ya. Iya, Nah, betul. siapa saja yang menjadi subjek pajak atau yang termasuk dalam kategori WP UMKM? Kita lebih mudahnya dari awal kita sebut WP UMKM ya Kak Dini. Iya, karena lebih familiar lah ya. Ya, betul. Iya. Jadi wajib pajak pengusaha kecil ini istilahnya adalah WP UMKM. Nah, yang termasuk wajib pajak, subjek pajaknya adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak final sebesar 0,5% dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya ya Kak Dini ya, tidak Iya. selamanya ya. Betul sekali. Ada Kak jangka Ida. waktunya. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri ini? Yaitu wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak PPh bersifat final 0,5% atau kita sebut WP UMKM ini, itu meliputi yang pertama wajib pajak orang pribadi. Iya, orang pribadi. Iya. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, termasuk PT perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Kan ada ya? Ada. Iya. Perseroan tapi dibentuk oleh satu orang saja. ya. Atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang menerima atau memperoleh penghasilan brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dalam 1 tahun pajak ya Kak Ida ya. Ya, jadi yang disebut WP UMKM ini adalah penghasilannya brutonya itu dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar atau maksimal 4,8 miliar. Oke. Nah, siapa saja yang tidak termasuk dalam WP UMKM ini Kak Dini? Oh, jadi ada yang dikecualikan ya Kak Ida ya. Ya, jadi ada wajib pajak yang penghasilannya juga di bawah 4,8 ya, atau sampai dengan 4,8, tidak melebihi 4,8 tapi bukan termasuk WP UMKM. Yang dikenakan Tidak berhak tidak tarif berhak. 0,5% ya. Iya. Nah, itu siapa saja? Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenakan PPh secara umum, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh ya Kak Dini ya. Betul. Iya. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nanti pekerjaan bebas itu apa? Nanti kita bahas di belakang ya. Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan, yaitu tax holiday atau tax allowance. Dan yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap. Itu adalah wajib pajak yang tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Oh, berarti iya tadi berarti tentang subjeknya dan siapa yang nggak boleh ya Kak Iya, Ida ya. betul. Nah, kawan pajak, tadi Kak Ida sudah menyampaikan bahwa yang dikenai PPh final PMK 164 ini atau PPh UMKM ya Kak Iya. Ida, itu adalah penghasilan dari usaha. Salah saja ya. Iya, nah sehubungan dengan batasan 4,8 M ini hanya atas penghasilan dari usaha kawan pajak. Penghasilan dari usaha ini bisa berasal dari usaha industri, dagang, atau jasa. Nah, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final, yaitu yang pertama nih Kak Ida, Ya. penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah. Yang tadi disampaikan Kak Ida tadi ya. Nah, contohnya ini banyak nih Kak Dini, Banyak bisa nih contohnya dibahas. pekerjaan bebas seperti untuk tenaga ahli ya Kak Ya. Ida, misalnya nih akuntan, arsitek, dokter ya. Notaris. Betul, misalnya juga penyanyi ya, olahragawan, pengarang, agen iklan ya, terus agen asuransi itu. Nah, itu Perantara juga termasuk pekerjaan betul, bebas, sehingga pekerjaan nggak boleh bebas. pakai PPh final. iya, ya. betul. Nah, yang kedua
itu penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri Ya. yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ya. Ya. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Nah, ini contohnya apa aja nih? Contohnya seperti penghasilan dari jasa konstruksi, Kak Ida. Itu kan memang ada ketentuan sendiri mengenai jasa konstruksi, sehingga atas penghasilan yang telah dipotong dengan ketentuan perpajakan tersendiri dan sifatnya final, tidak dikategorikan sebagai tidak termasuk sebagai penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final yang berdasarkan PMK 164. Dan yang terakhir, Kak Ida, itu adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, kalau dikecualikan berarti kan tidak Tidak, utang ya. betul, tidak dikenakan pajak Betul. PPh gitu, Kak Ida. Ya. Iya. Nah, tadi kita kan menyinggung jangka waktu tertentu ya Kak Dini. Iya, Di, betul. PPh final ini, jadi ada jangka waktunya tidak berlaku untuk selamanya. Jadi jangka Hmm. waktunya itu berapa lama? Yaitu paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, ini berarti kalau orang pribadi sampai dengan saat ini, dari peraturan berlaku sampai dengan saat ini itu masih berlaku ya. Iya, betul. Yang kedua adalah 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perorangan yang didirikan oleh satu orang. Betul. Nah, yang ketiga yaitu 3 tahun hanya berlaku untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Iya. Jadi mohon dicek kembali untuk wajib pajak badan apabila dia sudah terdaftar dari tahun sejak berlakunya ketentuan ini Yang tahun iya. 2018 ya. Iya. Nah, itu dicek kembali kalau sudah melebihi 3 tahun itu tidak bisa menggunakan penghasilan final setengah persen. Betul. Jadi dicek kembali ya Kak Ida, Iya. jangan sampai ternyata sudah tidak boleh tapi tetap Tetap setengah dilanjutkan. persen terus ya. Iya. Karena kan ini memang meringankan wajib pajak kali ini dan ini Iya. memang khusus untuk UMKM ya. Betul. Cuma nah itu waktunya Terbatas. terbatas, betul ya. Oke nih. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari kawan pajak, bagaimana cara penghitungan pajaknya yang tadi setengah persen itu Kak Ida. Jadi ini kawan pajak, sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh yang bersifat final 0,5% itu, yaitu jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulannya, gitu ya. Jadi, namun ada juga ketentuan yang menyebutkan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak untuk seluruh tempat kegiatan usaha tidak dikenai PPh gitu ya. Jadi intinya untuk orang pribadi Iya. apabila memang masih belum sampai 500 juta ya Kak Ida Iya. ya, sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai PPh dulu ya. Ya, contohnya Iya. mungkin bisa diberikan contoh Kak Dini. Misalnya bulan Januari penghasilan brutonya 100 juta nih. Iya. Berarti kan belum terutang ya. Betul. Jadi wajib pajak tidak perlu bayar. Betul. Kemudian bulan Februari 200 juta diakumulasikan dari Januari sehingga 300 juta masih belum. belum. Nah, kemudian bulan Maret ternyata 300 juta nih Kak Dini. Iya. Bagian brutonya. Sehingga Berarti di bulan Maret sudah langsung di atas atas 500 juta. Nah, berarti di iya. bulan Maret langsung dikenakan tarif setengah persen. Betul. Nah, mungkin untuk yang suami istri juga mungkin yang Ya, punya bagaimana tuh Kak Dini? Iya, Suami istrinya nah, dalam- punya NPP sendiri betul begitu ya? iya. Gimana nih misalnya istrinya punya PPh sendiri, suaminya punya sendiri. Nah, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentunya merupakan suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri, memilih terpisah ya kawan pajak. Nah, bagian peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang tidak dikenai PPh yang 500 juta tadi itu diberlakukan untuk masing-masing suami dan istri gitu Kak Jadi Ida. tidak diakumulasikan untuk suami dan istri, Iya, tapi tidak digabung. masing-masing. Dan biasanya kalau yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan menghendaki untuk menjalankan hari kewajiban masing-masing ini berarti NPP-nya masing-masing ya, Kak Dini ya? betul. Iya. Nah, selanjutnya cara penyetorannya nih Kak Dini ya. Cara Mhm. penyetorannya ini ada 2 mekanisme. Yang pertama, PPh bersifat final setengah persen ini terutang dan dilunasi dengan cara yang pertama disetor sendiri oleh wajib pajak untuk masing-masing tempat kegiatan usaha paling lambat 15 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya ya Kak Ya, Ida. kalau untuk masa sekarang ini masa Mei ya, masa Iya. Mei, nanti penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan Juni bulan berikutnya. ya. Dan
cara penyetoran yang kedua yaitu melalui pemotongan atau pemungut. Dalam hal wajib pajak, UMKM ini bertransaksi dengan pemotong atau pemungut ya. Ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, di sini pemotong atau pemungut berkewajiban untuk melakukan pemotongan, tapi nilainya hanya 0,5% ya Kak Dini, dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat keterangan. Surat keterangan. Ya. Dan di sini juga pemotong atau pemungut wajib memotong dengan menggunakan SSP atas nama pemotong atau pemungut, dan juga disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi ini berarti SSP-nya pada saat dipotong atau dipungut, pemotong atau pemungut PPH membuat SSP-nya atas nama pemotong ya. Berarti agak berbeda nih ya kayak tahun ketentuan sebelumnya. Iya, betul. Jadi jangan keliru ya sekarang ya, udah berlaku ketentuan yang baru ya. Dan kewajiban pemotong atau pemungut selain menyetorkan juga dia membuat bukti potong Kak Dini kepada lawan transaksinya. Betul, berarti pakai yang bukti potong di SPT unifikasi ya Kak Ida. Nah, jika sampai dengan batas akhir pemotongan pajak ternyata lawan transaksi ini tidak dapat menunjukkan surat keterangan, maka akan dilakukan pemotongan pajak dengan mekanisme umum. Nah, mekanisme umum itu seperti apa? Apabila ini terkait dengan jasa, maka akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak bersifat final. Jadi kembali ke ketentuan awal ya. Ketentuan yang umum. Jadi diperhatikan dalam hal ini bagi pemotong atau pemungut, apabila tidak ada surat keterangan, itu mekanismenya mekanisme umum, dan apabila terkait jasa diberikan dipotong 2% dan tidak final. Kalau yang 100% kan final ya Kak Dini. Betul. Jadi kalau yang PMK 164 ini termasuk PPh final. Cuman pada saat tadi kembali lagi ke ketentuan umum pasal 23 itu bukan final, tapi pasal 23. Iya, betul. Nah, ketentuan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pemotong ini harus ketentuan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pemotong atau pemungut PPh tidak dilakukan atas transaksi yang pertama yaitu impor atau pembelian barang dengan ketentuan wajib pajak harus menyampaikan surat keterangan. Nah, yang kedua atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 500 juta dengan ketentuan wajib pajak orang pribadi tadi harus menyampaikan surat pernyataan. Surat pernyataan ya, berbeda dari surat keterangan ya Kak Ida ya. Kalau surat pernyataan ini dibuat oleh wajib pajak orang pribadi tadi ya Kak Dini yang penghasilannya tidak sampai melebihi 500 juta, itu dibuat sendiri surat pernyataannya dan formatnya ada di lampiran PMK 164 tahun 2023. Jadi ada contohnya ya kawan pajak semua. Jadi surat pernyataan ini tidak ada format bakunya, jadi tidak sembarangan dibuat sendiri ya. Nah, walaupun si pemotong atau pemungut ini tidak melakukan pemotongan, tetapi harus tetap menerbitkan bukti pemotongan dengan nilai PPh nihil. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi bahwa pemotong atau pemungut tetap membuat bukti potong walaupun PPh-nya nihil. Gitu, tetap dibuat tapi bukti potong PPh-nya nihil gitu ya. Oke, nah kalau tadi Kak Ida sudah menjelaskan tentang cara penyetorannya ya, bayar sendiri atau dengan dipungut. Nah setelah dipotong, bagaimana cara pelaporannya? Nah kawan pajak, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang wajib melakukan penyetoran PPh serta pemotong atau pemungut PPh wajib menyampaikan SPT masa PPh unifikasi paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Iya, jadi kalau misalnya bulan Mei nih, kalau tadi terakhir disetorkan 15 Juni, berarti SPT PPh unifikasinya paling lama tanggal 20 Juni harus sudah dilaporkan. Betul. Nah, bagi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri PPh dan telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau sering kita singkat NTPN ya Kak Ida ya, itu dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Gitu. Jadi ini memudahkan wajib pajak ya Kak Dini. Seandainya dia tidak ada pemotongan atau pemungut, dia hanya setor sendiri, maka tidak perlu menyampaikan SPT unifikasi. Betul. Karena SSP tadi atau bukti penerimaan negara sudah penyetoran dengan SSP atau BPN ya, itu sudah dianggap sebagai pelaporan. Iya, asalkan itu tadi sudah mendapatkan NTPN ya. Iya. Nah, bagaimana hubungannya dengan pelaporan SPT tahunan nih kawan pajak?
Nah, untuk laporan SPT tahunan, terdapat kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan PPh yang bersifat final sebagai lampiran dari SPT tahunan PPh Kaidah. Nah, apabila tidak melampirkan laporan mengenai peredaran bruto tersebut, nanti dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu SPT-nya tidak lengkap, dianggap tidak lengkap ya Kaidah. Iya, sehingga dianggap SPT-nya Tidak tidak. disampaikan. Iya, betul. Nah, kalau betul. SPT tidak disampaikan, sanksinya itu kena denda aja ya, Dini, ya? Denda. Betul, sepanjang nanti kalau wajib pajaknya sudah terinformasi, oh saya tidak lengkap ternyata, itu kalau misalnya memang mendapatkan surat permintaan kelengkapan langsung dilengkapi bisa. Atau kalau misalnya ternyata nih sudah memang pada saat melengkapi sudah melewati jangka waktu, Berarti dianggap tidak bisa menyampaikan ya. iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya Kak Dini. Jangan lupa untuk melampirkan di SPT tahunan. Betul. Nah, selanjutnya bagaimana nih agar dapat kawan pajak mendapatkan surat keterangan? Nah, tata caranya yaitu menyampaikan permohonan surat keterangan secara tertulis kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar dan KPP dan wajib pajak yang berstatus pusat saja ya Kak Dini ya. Iya. Jadi kalau untuk cabang itu tidak perlu mengajukan karena ketika wajib pajak pusat sudah mendapatkan surat keterangan, ini berlaku untuk cabang-cabangnya. Iya, jadi yang mengajukan cukup pusatnya aja Kaidah. Iya, cabangnya nggak perlu ikut dia mengajukan. Nah, kemudian wajib pajak dapat diberikan surat keterangan sepanjang telah memenuhi persyaratan tentunya ya. Iya. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak terakhir yang menjadi kewajibannya. Jadi apabila mengajukan surat keterangan sekarang berarti kewajiban SPT tahunan tahun 2022 sudah harus disampaikan. 2022, 2023, Oh, ya, 2023 iya maksudnya ya. betul. Itu Oh, ya, untuk yang tahun bukunya Januari Januari Desember. Desember. Iya. Nah, gitu ya. kemudian memenuhi kriteria yang pasti. Yang ketiga yaitu syarat mendapatkan surat keterangan ini adalah memenuhi kriteria wajib pajak UMKM. Betul ya. Nah, surat keterangan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan, surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu tertentu yang sudah kita sebutkan Di awal tadi ya. Kalau untuk PT itu 3 tahun ya tadi ya, Betul. kalau untuk orang pribadi 7 tahun. Iya. untuk CV dan lain-lain itu 4 4 tahun. tahun. Ya. Nah, jadi surat keterangan ini tadi saya ulang lagi berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu tertentu. Iya. Nah, kecuali wajib pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenakan PPh secara umum ya, atau wajib pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang dikenakan PPh final. Misalnya omsetnya ternyata dalam tahun pajak tersebut sudah melebihi 4,8 miliar, maka surat keterangan ini sudah tidak berlaku lagi dan kepala KPP dapat menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan yang telah diterbitkan tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Kak Dini ya bahwa surat keterangan ini bisa dicabut atau dibatalkan. Betul, apabila nanti memang kantor pajak memperoleh informasi Iya. bahwa wajib pajak sudah tidak memenuhi di kriterianya, itu bisa betul. bisa dilakukan menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan. Ya, atau yang tadi wajib pajak memilih untuk mengajukan perhitungan PPh-nya sesuai dengan ketentuan umum ya. Betul, iya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi kawan pajak bahwa surat keterangan yang telah diterbitkan sebelum PMK 164 ini maka tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam surat keterangan. Jadi jangan khawatir kalau sudah ada surat keterangan sebelumnya di tahun sebelumnya itu masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang tertera di surat keterangan. Betul, iya gitu ya. Oke nih. Nah, sekarang kita ngomongin terkait dengan wajib pengukuhan PKP Betul, terkait dengan bagaimana sih mengenai kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP Kaidah. Nah, pengusaha, dan ini wajib pajak ya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila memang sampai dengan suatu bulan dalam tahun yang berjalan itu jumlah peredaran brutonya melebihi batasan dari pengusaha kecil Kaidah. Nah, pengusaha kecil itu kalau sekarang 4,8 miliar itu ya Kaidah ya. Nah, paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya
melebihi batasan pengusaha kecil. Caranya bagaimana? Dengan cara menyampaikan permohonan pengukuhan PKP, Kaidah. Gitu. Nah, nanti PKP tersebut wajib nih memungut, menyetor dan melaporkan PPN, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN dan PPNBM yang terutang mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Ya. Jadi kalau udah melebihi 4,8 miliar harus mengajukan permohonan untuk menjadi PKP ya Kak? Iya, untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seperti itu Kaidah. Paling lambat akhir tahun buku. Betul, akhir tahun buku, sehingga mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya dia sudah menjadi PKP, dikukuhkan dan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM. Ya, seperti itu. Ya, sangat jelas ya Kak Dini ya. Nah, namun ada juga wajib pajak UMKM menghendaki dikukuhkan sebagai PKP sebelum batas waktu nih. Nah, dalam hal pengusaha menghendaki dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPNBM yang terutang sebelum batas waktu, maka pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menyampaikan permohonan pengukuhan PKP sekaligus menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM dalam permohonan pengukuhan PKP yang dimaksud sebelum batas waktu. Jadi bisa saja ya Kak Dinia, misalnya dia sebelum batas waktu akhir tahun buku sudah mengajukan sebagai PKP dan dalam permohonannya sekaligus menyebutkan masa pajak memulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya. Nah, kemudian dalam hal pengusaha UMKM ini selain yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maksudnya dia omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, tapi ingin jadi PKP nih, itu juga boleh. Itu boleh sekali, boleh sekali. Dan iya. itu silakan pengusaha kecil tersebut mengajukan permohonan ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP sekaligus menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya. Betul, iya. Jadi itu tadi mengenai yang PKP-nya ya, ya. Jadi kalau melebihi 4,8 miliar wajib ya Kak Dini? Harus, wajib iya. untuk mengajukan permohonan PKP. Apabila tidak mengajukan, nanti dari KPP apabila ada data maka akan diterbitkan secara jabatan. Betul. Jadi memang untuk yang WPUMKM ini pun nanti kalau misalnya kantor pajak punya data, bisa dikukuhkan secara jabatan, memungkinkan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan. Ya, iya. Jadi itu yang lebih di atas 4,8. Kalau yang masih di bawah 4,8 juga boleh untuk mengajukan PKP secara sukarela ya. Betul, secara sukarela. Nah, kawan pajak, kita sudah bahas panjang lebar ya terkait dengan PMK 164 tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita akhiri Kak Dini, mungkin ada hal-hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan PMK 164. Iya nih kawan pajak, jadi mengenai PPh UMKM ini, apabila memang kawan pajak ada dalam posisi sebagai pemotong atau pemungut nih, apabila nanti ternyata bertransaksi dengan wajib pajak UMKM yang tentu saja harus punya surat keterangan ya Kaidah ya, itu nanti tarif pemotongannya jangan lupa 0,5% dari penghasilan bruto. Nah, nanti pemotong dan pemungut memberikan bukti potong kepada lawan transaksi. Bukti potongnya bukti potong final ya Kaidah. Dan jangan lupa pada saat menyetorkan SSP-nya sudah berubah, sudah bukan atas nama lawan transaksi lagi, tapi atas nama pemotong atau pemungut gitu ya. Nah, jangan lupa bagi wajib pajak UMKM ya, kami ingatkan kembali jangan lupa agar melampirkan laporan peredaran bruto pada SPT tahunannya agar apa? Agar terhindar dari sanksi administratif ya, gitu Kaidah. Ya, baiklah kawan pajak, tadi sudah banyak kita membahas, meskipun mungkin cuma sekilas ya Kaidah, tapi sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Itulah tadi sekilas mengenai PPh UMKM dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 164 tahun 2023. Nah, semoga dapat menambah wawasan wajib pajak dan juga memperdalam pengetahuan perpajakan kita semua ya Kaidah ya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih ya Kaidah ya kepada kawan pajak KPP PMA 2 yang sudah mengikuti Simadu program kita kali ini. Kami cukupkan sekian program Simadu Edukasi Pajak PMA 2 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Simadu Edukasi Pajak PMA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.
Ida.